Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat kunci semua, berjumpa lagi. Saya Farhan Al-Fuadi dalam sesi kajian filsafat Islam. Insya Allah pada siang kali ini kita akan berbicara tentang logika dan filsafah. Apa hubungannya logika dan falsafah? Atau seberapa besar kedudukan logika di dalam sistem ilmu pengetahuan Islam? Itu mungkin yang akan mendapat perhatian utama di dalam diskusi kita siang hari ini. Jangan lupa untuk like, komen, subscribe pada channel YouTube Media Kunci ini agar kita semua bisa ikut mengembangkan dan memberi manfaat kepada pengembangan kajian falsafah Islam. Baik, saudara semua, kalau kita berbicara tentang logika, tentu saja ini bukan lagi barang asing, dan dunia atau masyarakat muslim akan lebih akrab kepada logika daripada yang lain dari cabang-cabang ilmu falsafah. Karena rupanya dari sekian cabang falsafah Islam, logika adalah salah satu cabang ilmu falsafah yang diterima secara terbuka oleh umat muslim. Saya ingin mengambil contoh salah satu fatwa Imam Ghazali misalkan. Kata Imam Ghazali, falsafah itu tidak sepenuhnya harus ditolak. Ada sebagian dari cabang falsafah yang mungkin kita terima dan kita kembangkan. Apa salah satunya kata Ghazali? Salah satunya adalah logika. Logika ini berguna untuk membuat tata pikir kita lebih teratur. Logika sangat berguna untuk memperkuat pengetahuan kita, terutama sekali untuk melakukan pembelaan atas kebenaran-kebenaran agama. Sementara yang lain, terutama metafisika, kata Al-Ghazali, itu adalah mutlak tertolak, dan inilah target fatwa Ghazali yang mengatakan falsafah itu haram. Pada wilayah metafisika lah yang sepenuhnya ditolak. Sementara pada bidang-bidang yang lain seperti tabi'iyat, matematik, dan juga arsitektur, Al-Ghazali mengatakan boleh saja ilmu-ilmu ini dipelajari. Tetapi ilmu-ilmu itu semua, kata Al-Ghazali, memberi manfaat yang kecil sekali. Oleh sebab itu, matematika, tabi'iyat, dan arsitektur itu tidak mendapat perhatian besar dari kalangan kita. Kalau kita bicara logika di dalam tradisi pemikiran Islam, kita memang harus melihat asal muasal. Dari mana logika ini masuk ke dalam dunia Islam? Tentu saja kita tidak bisa meninggalkan logika dalam sejarah transmisi ilmu-ilmu Helenik, ilmu-ilmu Yunani ke dalam dunia Islam. Dan yang termasuk ditransmisikan ke dunia Islam itu adalah logika. Dan ini semua berlangsung cukup panjang. Para sejarawan itu memang berselisih ketika mengatakan sejak kapan sebetulnya ilmu logika ini masuk ke dalam dunia Islam atau diterjemahkan dengan bahasa Islam, diadopsi, dikembangkan, sehingga kita mengenal sampai sekarang ini menjadi bagian daripada ilmu-ilmu keislaman yang dipelajari secara terbuka. Ada pendapat yang mengatakan bahwa orang-orang Islam terdahulu itu sudah mengenal logika atau ilmu-ilmu logika itu sudah mulai ditransmisikan melalui proyek-proyek penerjemahan karya-karya Yunani. Dan itu bermula sejak awal Bani Umayyah antara abad ke-7 awal dan akhir abad ke-7 atau memasuki awal abad ke-8.
masa-masa ini kita pahami dan kita kenal adalah masa di mana ilmu-ilmu keagamaan tengah mengalami kodifikasi. Ada satu proses kodifikasi terhadap ilmu-ilmu keagamaan yang berangkat dari berbagai macam diskursus dan perdebatan-perdebatan. Ilmu kalam, perdebatan di bidang fikih, perdebatan di bidang hadis, tafsir, dan lain sebagainya. Masa Umayyah itu adalah masa di mana ilmu-ilmu keagamaan mulai disusun oleh para ulama. Yang menarik menjadi perhatian kita adalah kalau kita perhatikan bahwa seluruh bidang ilmu itu disusun berdasarkan struktur berpikir yang sistematik. Nah, ini berarti ada dasar ilmu yang mendahului lahirnya ilmu-ilmu keagamaan. Dasar ilmu ini apa? Nah, bagi sebagian sejarawan mengatakan dasar ilmunya adalah logika. Pendapat kedua adalah yang mengatakan bahwa logika baru diterjemahkan ke dunia Islam itu di era Bani Abbas, terutama di era Al-Ma'mun setelah Al-Ma'mun membangun Baitul Hikmah. Ini di masa-masa yang sangat krusial di dalam penerjemahan buku-buku Yunani ke dunia Islam. Yang paling kita pahami adalah pertama, bahwa umat muslim mengenal ilmu logika atau ilmu-ilmu Yunani secara garis besar, memang tidak secara langsung mereka menerjemahkan dari buku-buku berbahasa Yunani. Tetapi ada dua tahap yang dilakukan oleh para penerjemah kala itu. Dan rupanya ini sudah dimulai sejak masa Umayyah. Tahap pertama itu adalah diterjemahkannya karya-karya Yunani itu dari bahasa Yunani ke bahasa Suryani. Nah, bahasa Suryani ini adalah bahasa pertama yang digunakan para penerjemah untuk menerjemahkan karya-karya Yunani. Seperti contoh misalkan Hunain bin Ishaq. Itu menerjemahkan karya-karya Yunani ke dalam bahasa Suryani. Lalu anaknya itu adalah Ishaq ibnu Hunain melanjutkan proyek orang tuanya menerjemahkan karya-karya filsafat Yunani yang sudah diterjemahkan ke dalam bahasa Suryani ke dalam bahasa Arab. Dan tokoh yang lain berkontribusi menerjemahkan bahasa Suryani ke dalam bahasa Arab itu adalah Yahya ibnu Adi. Al-Kindi juga memberikan kontribusi menerjemahkan karya-karya terjemahan Suryani itu ke dalam bahasa Arab. Dan Ishaq ibnu Hunain, begitu juga ayahnya Hunain, anaknya Hunain ibnu Ishaq itu memiliki kerjasama dengan Al-Kindi di dalam menerjemahkan beberapa karya-karya Yunani. Sehingga tahapan ini mengharuskan ada satu periode, berarti ada dua periode masuknya karya-karya Yunani ke dalam dunia Islam. Dari bahasa Suryani ke dalam bahasa Arab. Nah, tentu itu akan memakan waktu yang sangat panjang. Sehingga dari era Umayyah sampai era Abbasiyah, proyek penerjemahan itu terus berkelanjutan. Orang-orang yang kita sebut dengan nama besar seperti Al-Farabi, Ibnu Sina, Ibnu Rushd, itu mereka adalah tokoh yang berkontribusi besar di dalam usaha mereka menerjemahkan karya-karya Yunani dari bahasa Suryani ke dalam bahasa Arab. Al-Farabi itu dalam upaya menerjemahkan bahasa-bahasa Yunani melalui Suryani itu, ia mengembangkan ragam kosakata yang baru. Dan upaya menyusun kosakata baru itu dia susun di dalam satu karya berjudul Al-Huruf. Nah, itu adalah satu karya panduan yang digunakan oleh Al-Farabi
untuk menerjemahkan kosakata-kosakata kunci di dalam falsafah Yunani ke dalam bahasa Arab. Nah, itu saya sarankan Anda untuk membaca kitab Al-Huruf untuk memahami bagaimana Al-Farabi menyusun kata-kata kunci itu. Sehingga ada istilah iniyah, ada istilah juga mahiyah, jauhar dan lain sebagainya. Itu adalah usaha mereka menerjemahkan bahasa-bahasa Yunani ke dalam bahasa Arab. Sekitar itu sangat penting sekali. Tetapi di dalam perkembangan transmisi ilmu logika ke dalam dunia Islam itu memiliki dinamika yang hebat, sangat dinamis sekali. Di mana aspek dinamikanya? Setidaknya tokoh-tokoh muslim abad 9 sampai abad ke-10 itu, dan nanti pada puncak akhirnya adalah abad ke-14, kita bisa mengklasifikasikan mereka ke dalam dua kelompok besar. Kelompok pertama adalah mereka yang mendukung ilmu logika untuk dikembangkan di dalam tradisi Islam, baik kepentingan filsafat ataupun untuk kepentingan ilmu keagamaan. Kelompok ini adalah mereka adalah para filosof seperti Al-Kindi, Al-Farabi, Ibnu Sina dan Ibnu Rushd, begitu juga Al-Ghazali, Ibnu Khaldun dan Ibnu Hazm. Ini mereka mendukung penggunaan logika di dalam tradisi intelektual Islam. Saya sebut saja misalkan Al-Ghazali. Itu mungkin salah satu ulama yang memiliki karya paling kaya untuk mengembangkan ilmu logika. Misalkan ada kitab dari mulai Qistosul Mustaqim, Mi'yarul Ilmi. Ada juga kitab Al-Mustasfa fi Ilmil Usul, Faisal Tafriqah Bainal Mu'min wa Zanadiqah. Itu karya-karya yang ditulis oleh Al-Ghazali untuk membicarakan tema-tema logika. Jika di dalam karya Mi'yarul Ilmi atau Qistosul Mustaqim, begitu juga di dalam karyanya Faisal At-Tafriqah Bainal Mu'min wa Zanadiqah, itu Al-Ghazali menulis itu untuk mengaplikasikan ilmu logika di dalam ilmu kalam. Tapi ketika Al-Ghazali menulis buku Al-Mustasfa fi Ilmul Usul, Al-Ghazali berusaha bagaimana mengaplikasikan ilmu logika ke dalam ilmu fikih. Nah, itu digunakanlah. Tetapi mungkin karyanya Mi'yarul Ilmi itu menjadi karya yang independen sebetulnya. Dia tidak difungsikan secara khusus untuk kepentingan ilmu kalam atau untuk kepentingan ilmu fikih. Tetapi dia ingin berbicara secara mandiri di dalam ilmu logika itu sendiri. Nah, karya-karya itu sangat penting sekali. Ibnu Khaldun misalkan di dalam buku Al-Muqaddimah itu memberi perhatian besar terhadap logika. Apalagi Ibnu Sina di ragam karya-karya filsafahnya itu pasti memasukkan logika ke dalam sistematika karya-karya itu. Mau itu Asy-Syifa atau Al-Isyarat atau Tanbihat. Dan yang paling terpenting, ilmu logika yang paling menarik dan paling istimewa milik Ibnu Sina itu sebenarnya Al-Mantiqul Masyriqiyah karya Ibnu Sina. Bagaimana dia mengembangkan logika tidak hanya pada logika material, rasional, tetapi juga masuk ke dalam logika yang berbau spiritualitas atau spiritualisme, yang berbau mistik. Itu Al-Mantiq Al-Masyriqiyah. Kelompok kedua ini mereka adalah orang-orang atau tokoh-tokoh ulama yang justru menolak ilmu logika. Dua tokoh besar yang sangat berpengaruh di dalam pemikiran Islam itu adalah Ibnu Taimiyah dan Asyuti. Dua tokoh ini menulis banyak karya tentang kritik mereka terhadap ilmu logika. Asyuti meskipun dia tergolong ke dalam mutaakhirin, tetapi dia sangat konservatif sehingga menolak ilmu logika. Misalkan karya Siwamul Mantiq, itu karya Asyuti yang mengharamkan
dan membantah berbagai macam argumentasi bahwa logika itu sangat penting. Itu adalah sebuah dinamika di dalam pemikiran Islam. Lalu dari sekian banyak perdebatan tentang logika di dalam tarikh kita, setidaknya saya ingin sebutkan beberapa karya Yunani, filosof Yunani yang berpengaruh besar di dalam perkembangan ilmu mantik atau ilmu logika. Yang pertama adalah Isakoji. Isakoji ini merupakan satu karya yang ditulis oleh Porpiri, seorang ahli filsafat Yunani masa akhir, menulis buku Isakoji. Ini yang banyak berpengaruh di dalam tradisi kita. Bahkan dunia pesantren sekalipun mengenal ilmu mantik itu melalui Isakoji. Yang kedua adalah karya logikanya Aristoteles. Baik itu melalui karyanya a priori analitik dan a posteriori analitik. Logika itu dibicarakan dan tiga karya ini banyak diterjemahkan ke dalam bahasa Arab. Sehingga dari proses tarikh yang begitu panjang, proses penerjemahan itu muncullah istilah khas untuk ilmu logika di dalam tradisi pemikiran Islam. Dia adalah ilmu mantik. Ilmu mantik. Ilmu mantik ini juga bisa disamakan dengan kalam. Artinya ilmu kalam itu dikenal atau disebut dengan ilmu kalam sebetulnya ilmu yang merekam perdebatan logis para teolog, antara para teolog. Bagaimana argumentasi teologi itu dibangun di atas hukum-hukum logika. Sehingga ilmu ini disebut ilmu kalam. Ini karena sebetulnya inspirasinya diambil dari Al-Quran. Al-Quran menggunakan kata natik, yantiku. Misalkan ada ayat mengatakan, wama yantiku anil hawa. Nabi Muhammad itu tidak berbicara dengan dasar hawa nafsu. Yantik itu berarti pembicaraan yang diutarakan Nabi Muhammad itu adalah pembicaraan yang disusun oleh nalar yang sistematik, tidak berdasarkan luapan-luapan emosional atau ego. Lalu bagaimana para filosof menerjemahkan ilmu mantik ini? Ilmu mantik itu sendiri setidaknya kata Al-Farabi itu bisa diterjemahkan atau didefinisikan dengan 3 jenis definisi. Definisi yang pertama itu adalah kekuatan yang dengannya manusia memahami intelligible. Al-quwwah yafhamu bihil insan kullal ma'kulat. Nah, ini kata Al-Farabi. Sehingga ia adalah potensi berpikir yang dimiliki manusia. Dengan potensi berpikir ini, dia memahami semua konsep-konsep yang bisa difikirkan. Yang kedua, definisi itu adalah intelligible itu sendiri. yakni intelligible yang muncul pada jiwa berkat pemahaman. Yang kedua itu adalah al-ma'kulat, ya. Al-ma'kulat intelligible yahduru fi nafas, dia hadir di dalam jiwa manusia. Akibatnya dari apa? Yukhadhu bihi minal mafahim, minal mafhumat, yang diambil dari pemahaman-pemahaman. Jadi kalau yang pertama itu berdasarkan kemampuan dan keterampilan keahlian. Kalau yang kedua adalah hasilnya. Jadi hasil yang didapat melalui keterampilan berpikir itu, lalu konsep-konsep itu terbentuk di dalam akal fikir manusia, itulah mantik, itulah hasilnya, itulah intelligible. Atau di dalam istilah kitab-kitabnya disebut makulat. Yang ketiga itu adalah ungkapan pemikiran dengan lisan. Ibaratil afkar bil lisan. Ungkapan setelah apa yang difahami
lalu intelligible itu diketahui oleh akal kita, lalu kita komunikasikan apa yang kita paham. Nah inilah kata Al-Farabi, itulah yang bisa disebut dengan logika atau ilmu mantik. Lalu kalau demikian, apa manfaatnya sebetulnya ilmu mantik ini? Al-Farabi begitu juga dengan Ibnu Sina dan para filosof yang lain selalu menstandarkan kesentosaan, kebahagiaan manusia itu berdasarkan kepada kecakapan mereka pada ilmu pengetahuan. Jadi sumber kebahagiaan itu adalah ilmu pengetahuan. Pertanyaannya kemudian, bagaimana manusia bisa berpengetahuan? Dari mana? Sumber pengetahuan itu adalah logika, ilmu logika. Maka ilmu pengetahuan menghasilkan kebahagiaan, kesejahteraan, kesentosaan. Maka dengan demikian logika yang mendasari ilmu itu haruslah juga menghasilkan kebahagiaan, kesejahteraan, dan kesentosaan. Jadi manfaat ilmu logika itu adalah mendatangkan atau menciptakan kebahagiaan berdasarkan kekayaan ilmu yang didapat oleh manusia. Itu persoalannya kemudian yang muncul di dalam diskursus ilmu logika di sejarah pemikiran Islam itu adalah pertama-tama muncul dalam persoalan hubungan logika dengan bahasa. Tadi sudah kita singgung bahwa persoalan logika itu adalah persoalan ma'kulat, intelligible. Apa itu maksudnya? Intelligible itu adalah pemahaman kita terhadap realitas yang dipahami oleh akal pikiran kita. Contoh misalkan begini, Muhammad adalah seorang pedagang bakso. Muhammad adalah pedagang bakso berbaju putih. Ali juga pedagang bakso berbaju putih. Pertanyaannya kemudian, apakah setiap orang yang berbaju putih adalah pedagang bakso? Nah, logika akan menjawab dengan dua kemungkinan. Kemungkinan pertama itu akan mengatakan setiap pedagang bakso itu berbaju putih. Kemungkinan kedua adalah tidak setiap berbaju putih itu pedagang bakso. Nah, pemahaman kita yang tergambar di dalam benak pikiran kita tentang sosok pedagang bakso itu, apakah dia yang berbaju putih ataukah bukan, itu semua hadir di dalam pikiran kita. Atau contoh yang lain, misalkan ada ungkapan, si A murid berbaju putih, si B berbaju putih. Maka kesimpulannya, apakah si B ini murid atau bukan? Karena dia berbaju putih. Kemungkinan pertama bisa kita beri jawaban bahwa si B adalah murid karena dia berbaju putih. Kemungkinan yang kedua adalah si B belum tentu murid. Karena tidak setiap murid itu berbaju putih. Nah, pemahaman-pemahaman kita itu tentang murid dan orang berbaju putih itu hanya ada di dalam pikiran kita. Nah, itulah disebut ma'kulat. Tetapi ketika diungkapkan ke dalam bentuk bahasa lisan ataupun bahasa tulis, maka dia berubah dari ma'kulat menjadi makulat. Menjadi konsep-konsep. Nah, disinilah persoalannya kemudian. Bahasa akan menjadi alat bagi ilmu logika untuk menyampaikan gagasan-gagasannya. Jadi ilmu logika berhubungan dengan bahasa. Begitu juga sebaliknya. Bahasa agar dia bisa menyampaikan pesan dan gagasan dengan baik, itu harus didukung oleh berpikir logis sehingga pesan itu bisa tersampaikan dengan baik. Tetapi di kalangan diskursus pemikiran Islam itu pertama-tama terjadi perdebatan yang sangat hebat antara ahli bahasa dan ahli logika. Saya ingin sebutkan beberapa tokoh para ahli tata bahasa yang merupakan penentang daripada ilmu logika.
Tokoh yang pertama bernama Abul Abbas An-Nash'i. Lalu ada nama Ibnu Qutaibah bin Al-Asir. Dan yang ketiga itu adalah Abu Sa'id Asy-Syirafi. Nah, tokoh terakhir yang saya sebut ini, Abu Sa'id Asy-Syirafi ini, konon katanya termasuk dari kalangan mutakallimun, dari kalangan Mu'tazilah. Ada satu momen yang sangat terkenal sekali, hampir di berbagai macam buku-buku filsafat ketika mendiskusikan logika dan bahasa, perdebatan antara Asy-Syirafi dengan seorang logikawan itu selalu disebut. Terutama ini adalah Mata, Abul Bishr Mata, ya. Abu Bishr Mata Ibnu Yunus. Ini tokoh logikawan dari kalangan Kristen yang berdebat dengan Asy-Syirafi. Setidaknya perdebatan itu direkam untuk pertama kali oleh Abu Hayyan At-Tauhidi di dalam karyanya Al-Imta' wal Mu'annasah. Di dalam buku Ibnu Nazim Al-Fihrisat juga merekam perdebatan ini. Ada 3 persoalan penting yang diperdebatkan sepanjang sejarahnya antara logikawan dan tata bahasa. Perdebatan pertama ada pada persoalan pemakaian diskursus dialektis atau pengajaran dalam geometrik dan ilmu bilangan. Itu kata ahli-ahli bahasa sudah cukup sebetulnya untuk membuktikan berpikir yang benar. Jadi kata para ahli bahasa itu, kalau ingin berpikir yang sistematik cukup dengan belajar matematik. Itu akan memberikan cara berpikir yang baik. Yang kedua, logika, kata ahli bahasa, memberi manfaat tambahan yang tidak penting. Karena kata mereka, tanpa ilmu logika, seorang yang sudah punya kecerdasan istimewa itu sudah pasti berpikir logis tanpa memiliki ilmu logika. Secara alami orang bisa berpikir logis kalau dia punya kecerdasan yang baik. Dan yang ketiga kata ahli bahasa, logika itu bertentangan dengan tata bahasa yang diakui itu sudah cukup pada dirinya sendiri dengan teori-teori struktur kebahasaan itu. Misalkan orang sudah tidak lagi menggunakan harus mencari mana premis mayor, mana premis minor untuk menghasilkan satu kesimpulan-kesimpulan logis. Tapi cukup saja gunakan teori al-mubtada wal khobar misalkan. Dengan mubtada wal khobar itu orang sudah bisa berpikir logis. Dengan teori na'at man'ut orang sudah bisa berpikir logis. Orang bisa mengklasifikasi melalui ta'at man'ut, melalui fi'il, fa'il, dan maf'ul. Orang sudah bisa berpikir logis. Sehingga tidak perlu lagi digunakan hukum-hukum atau kaidah-kaidah bahasa. Nah, inilah keberatan yang ditawarkan oleh para ahli bahasa. Ada yang paling penting sebetulnya ketika Asy-Syirafi dengan Mata Ibnu Yunus berdebat, itu ada pada persoalan logika ini bersumber dari Yunani yang bukan Muslim atau dari peradaban yang tidak Islami. Orang Islam sudah punya peradabannya sendiri, yaitu ilmu bahasa Arab. Maka kata ahli tata bahasa, logika itu tidak bisa diberlakukan kepada sembarang bahasa. Dia hanya berlaku untuk bahasa asalnya saja, tapi tidak bisa digunakan di bahasa-bahasa yang lain. Sehingga ilmu logika tidak bisa berlaku universal. Dia berlaku partikular. Oleh sebab itu cukuplah tata bahasa menjadi alat berpikir. Tetapi kemudian keberatan-keberatan itu dijawab oleh para filosof di kemudian hari, yaitu Al-Farabi dan Ibnu Sina. Misalkan kata Al-Farabi, keberatan-keberatan itu bisa dijawab dengan beberapa argumentasi. Kata Al-Farabi, pertama, bahwa
klaim semacam itu sama saja dengan klaim bahwa hafalan dan pembacaan puisi itu sudah cukup bagi diskursus logis secara gramatikal. Kalau begitu kata Al-Farabi, cukuplah hafalan saja. Orang menghafal kebenaran-kebenaran sudah cukup tanpa lagi menggali atau mencari ngotak-ngatik kebenaran-kebenaran yang lain. Tapi kata Al-Farabi kan itu kita perlu untuk hal-hal yang baru itu harus digali dengan ilmu tersendiri, yaitu ilmu logika. Tidak mungkin ilmu itu dibangun di dasar hafalan-hafalan saja. Yang kedua kata Al-Farabi bahwa tata bahasa justru tidak penting karena seseorang bisa saja menyimpang dari penggunaan tata bahasa ketika berbicara. Tetapi yang tidak mungkin adalah seseorang menyimpang dari tata logika, tata nalar, tata berpikir. Misalkan ketika penggunaan naat man'ut, mubtada khobar itu nggak selamanya menggunakan alif lam, yang satunya dihilangkan alif lamnya. Tidak selamanya al-kitabu jamilun itu struktur mubtada khobar. Tetapi bisa jadi agak sedikit menyimpang. Al-kitabu al-jamilu misalkan. Dan problem-problem itu yang memang terbukti di dalam sejarah tata bahasa Arab. Sementara Ibnu Sina melengkapi jawaban-jawaban Al-Farabi. Apa kata Ibnu Sina? Dia mengatakan bahwa suatu definisi dan bukti mungkin saja muncul di dalam pikiran seseorang secara alami. Tetapi munculnya definisi-definisi itu tidak berdasarkan keterampilan ilmu tertentu. Sehingga tidak bisa dipertanggungjawabkan. Nah, sementara definisi itu bagian terpenting di dalam ilmu logika. Nah, seperti itu demikian. Karena logika itu memberikan tata berpikir di dalam membangun satu definisi tertentu. Sehingga logika sangat dibutuhkan untuk membangun ilmu pengetahuan. Misalkan ada definisi mengatakan apa yang disebut dengan manusia. Kalau kita mengatakan manusia adalah orang yang berjalan dengan dua kaki. Mungkin sepintas definisi ini masuk akal. Tetapi itu tidak benar menurut aturan definisi ilmu logika. Karena untuk mendefinisikan sesuatu haruslah mengambil sesuatu yang lebih besar. Maka manusia harus didefinisikan sebagai hewan misalkan. Diambil daripada jenisnya. Nah, itulah kemudian yang diutarakan oleh para filosof tentang persoalan hubungan logika dan bahasa. Di dalam perkembangan ilmu-ilmu keislaman, hubungan logika dan bahasa itu menjadi sangat penting. Terutama sekali dalam upaya menafsirkan ayat-ayat Quran, lalu kemudian hadis-hadis Nabi. Setiap kata itu memiliki konteksnya tersendiri. Misalnya Al-Ghazali bilang, satu lafaz, satu kata, itu dia punya konteks tersendiri. Apakah bahasa ini dikenal secara tradisional oleh masyarakat tertentu? Yang kedua, apakah bahasa ini memiliki struktur makna tersendiri seperti rumah, dinding, dan genteng. Kalau rumah itu kita sebut genteng, maka harus difahami juga di dalam makna genteng itu harus ada dinding-dinding, tiang-tiang masuk ke dalamnya. Nah, makna itu dibangun di dalam ilmu logika untuk memahami satu lafaz. Sehingga ilmu tafsir butuh ke dalam ilmu logika. Begitu juga dengan ilmu hadis. Butuh kepada logika untuk memahami lafaz-lafaz. Karena problem berdasar yang pertama di dalam logika adalah lafaz, yaitu kata, kalimat, bahasa tutur, itu yang paling penting. Lalu bagaimana hubungan logika dengan falsafah? Kita tidak bisa mengingkari bahwa para filosof itu sudah berbicara logika di dalam sistematika falsafah. Sejak Aristoteles, bahkan sejak Plato.
setidaknya ada dua perdebatan. Apakah logika ini alat saja di dalam berfilsafat? Ataukah logika menjadi bagian daripada filsafat itu? Nah, Plato itu berpendapat bahwa logika itu alat sekaligus bagian daripada ilmu falsafah. Sementara Aristoteles mengatakan logika itu adalah alat. Nah, kelihatannya di dalam tradisi pemikiran Islam itu juga terpilah menjadi dua kelompok ini. Tokoh-tokoh semacam Al-Ghazali ini berpendapat bahwa logika adalah alat, maka logika dipelajari secara terbuka. Tetapi bagi karangan para filosof seperti Ibnu Sina, Al-Farabi, dan juga Al-Kindi, Ibnu Rushd, itu justru melihat logika adalah alat sekaligus bagian daripada falsafah. Nah, oleh sebab itu, sistematika falsafah yang dibangun oleh Ibnu Sina dan juga Al-Farabi, begitu juga Al-Kindi, selalu diawali dengan pembicaraan tentang logika. Tentang logika dibicarakan lebih dahulu oleh Ibnu Sina di dalam karya Syifa misalnya. Sehingga logika yang berbicara tentang tema-tema, konsep-konsep, lalu kemudian berbicara tentang persoalan yang dibicarakan di dalam logika. Yang pertama tentang kategoris atau makulat, lalu kemudian al-ibarat atau interpretasi, lalu juga berbicara tentang kias atau silogisme, lalu juga berbicara tentang burhan atau demonstrasi logis, berbicara juga tentang posterior analitik atau itu burhan posterior analitik itu, bicara juga tentang al-mawadi'ul jadaliyah atau perdebatan, berbicara juga tentang al-hikmah al-mumawahah atau sofistik, lalu berbicara tentang khutbah. Begitu juga dibicarakan di dalamnya ada syair atau puisi. Itu dibicarakan dalam tema-tema logika. Nah, filsafat itu semua itu berfungsi di dalam membangun argumentasi-argumentasi falsafah. Contoh, ketika berbicara tentang metafisika. Metafisika sangat dibantu oleh logika ketika pada bagian kategoris. Kategori-kategori maujud. Sehingga para filosof bisa membuat sistematika eksistensi atau martabatul wujud, martabat wujudiyah itu dibangun secara sistematik berdasarkan teori-teori kategori di dalam ilmu mantik atau di dalam logika. Bagaimana pemilihan genus dengan nau, lalu kemudian kualitas dengan kuantitas itu dibicarakan. Nah, metafisika dibangun teori-teorinya di atas dasar-dasar teori logika itu. Sehingga falsafah dan logika itu sangat berhubungan erat. Falsafah tanpa logika itu akan menghasilkan pembicaraan-pembicaraan yang tidak berdasar. Itu akan menghasilkan ucapan-ucapan yang hanya mengawang-awang saja. Bagaimana metafisika bisa membuat definisi atau menjelaskan satu konsep tentang realitas tanpa memahami teori-teori tentang kategoris di dalam logika. Oleh sebab itu logika dan falsafah itu sangat berhubungan. Sehingga bahasa kemudian berfungsi untuk menuturkan apa yang difikirkan dalam pemahaman kita, dalam memahami realitas, lalu diutarakan di dalam bahasa. Tetapi yang paling penting digarisbawahi di sini adalah bahasa adalah alat pengantar filsafat dan juga logika untuk memperkenalkan mafhumat, pemahaman-pemahaman kita terhadap realitas. Bahasa bukanlah realitas itu sendiri. Itu yang dipahami oleh para filosof muslim. Dan tentu ini sedikit menyimpang daripada keyakinan-keyakinan para filosof barat kontemporer, terutama mereka para penggagas hermeneutik yang mengatakan bahwa bahasa adalah realitas. Adapun memang demikian hubungan bahasa dan realitas, bahasa hanya merupakan perwakilan, mewakili realitas
agar bisa difahami oleh nalar dan logika manusia. Sehingga metafisika merupakan satu struktur besar hubungan antara logika, bahasa, dan realitas. Oke, itu adalah kajian kita pada siang hari ini. Kami menunggu komentar, pertanyaan, mungkin juga kritik, saran yang bisa disampaikan melalui kolom komentar pada akun YouTube ini. Mari kita berdiskusi dengan memperkaya wawasan kita sehingga pengetahuan kita berkembang. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.